Bahkan rezeki yang halal yang berkah untuk bekal ibadah. Ya Allah, anak-anak kita semuanya yang udah punya cucu, yang sedang menuntut ilmu, Allah berkahi urusannya, Allah berkahi biayanya. Amin. Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan akhlak yang mulia. Dan ibadah Yasin mudah-mudahan menjadikan kesembuhan buat kita, keluarga kita, sahabat famili kita, kawan-kawan kita, jemaah kita yang saat ini banyak dalam keadaan sakit, baik lahir maupun batin. Di antaranya orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Abdullah, Ibu Haji Al-Haji, Ibu Haji Bumi, istri Bapak Haji Muhayyad, Ibu Haji Hamidah, dan lain sebagainya. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Allah berikan ketabahan, kesabaran, pahala yang besar. Kampung kita menjadi kampung yang aman, penuh dengan rahmat keberkahan. Dan Allah kembalikan kita, keluarga kita membawa iman Islam di dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bilal bilal sayyid wa malaikatu mukarramin mu'min wa sallallahu alaihi wa sallam kita bisalimin وبلغ بجلنا وجنودنا وهيائنا وجميع شيئنا وسلسلتنا ووصولنا وقبولنا ومن انتهى بيننا ومن أكون علينا ومن أخذنا سبحان الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان جميع القبور في هذه القرية سبحان الله masing-masing. Wa ila arwahi jamaah Masjid An-Nur Amrul Musyarraf Rahmah wal Maghfirah Sayyidillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal intifa'ah wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a mardati wa sawabi wa qurbi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'alifatan kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, hari demi hari kita udah lalui, tinggal kita nunggu kapan Allah panggil kita. Ya, nah, sudah siap apa belum? Wallahu a'lam. Baru saja kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan 10 Asyura, dengan 2 amalan yang sangat menonjol. Yang pertama adalah puasa dan sedekah. Ya, kata Syafiq Al-Balkhi, ya, puasa itu, sedekah itu tidak lain untuk kita selamat berjembatan siratal mustaqim. Ya, ini puasa yang kita lakukan ini, ya, fungsinya sangat luar biasa. Ya, insya Allah kalau kita puasa terus Senin Kemis, insya Allah kita kagak kenal dokter. Tahu kenal dokter? Jangan kenal dokter. Tapi memang kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya dokter mau kita ke dokter. Ya, saya sebulan di rumah sakit, tiap hari ketemu dokter. Ya,
Tapi ini merupakan puasa ini sehat, insya Allah jasmani dan rohani. Apa fungsinya puasa ini? Tidak lain adalah ya untuk mengantisipasi jangan sampai kita berbuat maksiat. Sebab banyak berpuasa, puasa semuanya. Mata kita puasa, ya, telinga kita puasa, tangan kita puasa, perut kita puasa, kaki kita puasa, hati kita juga puasa. Dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita jaga dari perbuatan maksiat. Apa itu maksiat mata? Ya, kita kadang-kadang maksiat mata. Enak tak punya mata? Enak banget. Yang enak lihat apa? Awal itu, lihat cewek katanya enak tuh. Enak dia tuh. Ya, awal nafsu aja ngajak itu bukan. Itu yang namanya maksiat itu, maksiat mata adalah memandang perempuan yang bukan muhrim kita. Ya, memandang perempuan yang bukan muhrim kita. Ponakan kita muhrim kan? Muhrim. Ya, ibu bapak kita muhrim kita. Adik kakak kita muhrim kita. Ipar bukan. Kita mau saudara kita, ya, kita punya bini, ya, abang kita punya bini, ya, bini abang kita bukan, boleh nggak kita lihat? Kenapa nggak boleh kita lihat? Karena itu bukan boleh, itu yang harus dijaga. Ini maksiat. Yang kedua memandang, ya, apa namanya, masya Allah, ya, gambar-gambar yang mengakibatkan timbul syahwat kita. Lihat apa ya? Film porno. Iya. Sekarang bapak-bapak yang punya HP pengen lihat perempuan California bisa nggak? Orang Swiss bisa, orang Tegal bisa, orang Jakarta juga bisa. Tuh, kalau kita lihat itu berarti kita sudah maksiat. Itu kita jaga, ya, ya. Supaya jangan kita lihat. Apalagi mata kita ini jangan memandang orang lain. Saudara kita kayak keluarga kita kayak kawan kita kayak dengan pandangan meremehkan. Lu ada apa ini, ya kan? Pandai, usaha, dia jangan. Ya, dikulisai manusia. Setiap manusia itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Orang buta, ya orang buta. Tahu tuh apa Quran? Kita yang melek, nggak mau baca Quran. Nah ini mata dulu, jangan melihat keaiban orang lain. Iya, kalau kita ada orang, ya, dia punya fisiknya begitu, ya, nggak apa-apa kita pandang, masya Allah, dia begitu, kita begini, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian maksiat telinga, ngedengerin apa ya? Ngedengerin gosip, ngedengerin apa namanya ya, fitnah, ya. Orang lagi ngobrol, ceritakan orang lain, kita nimbrung, dapat nggak dosanya? Dapat nggak? Pernah nggak kita berpikir, oh iya, gue tahu dari sana, diceritain gini, tahu, kita punya dosa itu. Sebab yang namanya dosa itu bukan hanya orang yang ngomong, tapi orang yang mendengarkan. Nah, ini di hati. Nah, kemudian ya, kita jaga dari perut kita. Apa yang kita jaga perut kita? Perut kita apa kayak isi mau enggak? Mau. Apaan aja isi? Es krim masuk, coklat masuk, capcay masuk, apa aja masuk.
tapi yang jelas halal. Tapi Allah benci. Tempat yang paling dibenci oleh Allah yaitu tempat yang dimasukkan barang yang halal, penuh dengan barang halal. Makan banyak buah piring, Allah benci. Kenapa? Ini perut bukan untuk ini semuanya. Nah, apalagi ya, ini yang kita makan adalah barang yang haram. Apalagi yang kita makan barang anak yatim. Orang banyak banget yang bikin yayasan yatim piatu dan fakir miskin. Gampang nyari duitnya, gampang. Saya kalau lagi mau ngadain yatim, ya itu orang udah terima duit dari sini Jawa, lalu ditilep. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, cuma Allah aja tahu. Nah, ini nanti pada hari kiamat orang yang makan barang harta anak yatim, yang bibirnya itu bagaikan bibir onta. Nanti itu mulutnya dibuka, dimasukin batu yang besar keluar dari pantatnya. Kita bisa bayangin, kita digali kan nggak makan batu, nggak keluar lagi lah buang yang besar. Sakitnya luar biasa. Mungkin mana batu yang dimasukin ke dalam, itulah ganjarannya daripada orang yang makan harta anak yatim. Ya. Ada ulama mengatakan kalau kita mau mengadakan apa santunan anak yatim, kan juga kita ngadain apa? Ngadain ya sebagai panitia makan. Tuh. Panitianya makannya banyak kan dari anak yatimnya. Ini dia. Tuh. Nggak apa-apa panitia dikit-dikit panitia, tapi panitia makan dari hasil rame-rame yang duit anak yatim dilimbangkan semua buat anak yatim. Yang kita panitia ini dari mana? Ngumpulin, ayo 100 kan kita bareng makan anak yatim. Tuh, makanan yatim, makanan dia, makanan kita, makanan kita. Itu diantaranya intinya. Ya, itu perlu ya. Sebab lahmun nabasa min tuhtin karena wa'ala. Perut atau badan yang tumbuh dengan barang yang haram, neraka yang paling pantas ya, bodoh ya. Makannya barang yang haram tuh ya. Kemudian tangan, apa maksiat tangan? Ngambil barang orang, nganiaya orang, mukul orang ya, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ya. Nah, oleh karena itu ya, yang tadi mungkin bapak-bapak ya dengan tangannya murah diberikan itu kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada keluarganya, itu adalah merupakan sedekah. Ini yang dikatakan ya, puasa dan sedekah merupakan satu benteng untuk kita dijauhkan dari api neraka. Ya. Nah, oleh karena itu tangan kita ini nggak berhentinya. Ya, kan kemarin udah dapat informasi. Ya, ada apa namanya Fatah bin Zuhur, tiap hari dia sedekah. Tiap hari dia sedekah. Sama siapa sedekah? Sama semut. Semut makanannya apa? Dikasih tuh roti. Kira-kira kalau roti dikasih satu, ya roti itu, yang itu. Kira-kira dikasih semut sebulan habis nggak? Belum habis. Tapi dia tiap hari. Ini jangan dikatakan, semut nggak ada pahalanya. Pahalanya ada. Bapak, kita kan makan ayam.
ya, makan ikan tongkol, ya, tuh, masa itu tulangnya kita makan, enggak kan? Kita kemana ini? Masukin plastik ya, taruh di situ. Tahu-tahu pagi-pagi itu digarot sama siapa? Sama kucing. Apa kita katakan? Kurang ajar kucingnya. Justru dia nolong kita. Kenapa nolong kita? Itu makanan dia. Coba kalau kita habis makan nih, ya, kita akur sama keluarga kita, ini mah, kumpulin mah, tuh tulangnya, yang tulang dada, tulang paha, tulang ini, tulang kumpulin, kasih tuh, meong meong meong, diberebut. Emang bukan sedekah itu? Daripada kita buang, punya hasil. Ini yang dikatakan banyak orang yang hatinya seret. Kenapa? Ia membuat sesuatu yang bermanfaat. Apalagi malam-malam, ya, kita tahu makan begini nih, kasih orang, jangan buat besok, tapi nggak ditaruh kulkas, tahu-tahu pagi-pagi basi. Dosa nggak? Kita katakan dosa kita ya, dosa nggak? Dosa itu makanan yang harus orang kita sembunyikan. Nah ini termasuk daripada, oleh karena itu, ya kita hendaknya bisa tuh yang setiap hari sedekah. Sama siapa? Sama semut bisa. Kita kasih aja sedikit dari apa? Gula pasir kita kasih. Dimakan, oh iya, masya Allah. Bahkan semut ini tidak boleh termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Semut binatang yang tidak boleh dibunuh. Kalau kita lagi jalan ada semut, kita injak aja, kita nggak tahu. Tapi kalau ada semut itu semut, kita langsung injak, itu nggak boleh. Ya, semut dulu ngadu pada Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ada seorang digigit sama semut. Semutnya semut yang sakit tuh, semut apa ya? Semut hitam apa semut tadi? Ya, tuh. Kemudian dia merasa jengkel, wah di mana nih dia? Pukulnya, oh di situ, di lubang. Akhirnya mau diapain? Mau bakar. Semut mati sama Sulaiman. Sulaiman, Nabi Allah, kan yang bikin cuma satu, kapan yang rame-rame itu dibunuh. Irhamu man dirhat yarhamkum man fis-sama. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di dunia nanti makhluk yang di atas memberikan rahmat kepada kita semuanya. Ya, ada binatang yang boleh dibunuh? Ada, ular, tikus, boleh tuh. Ada pun semut, ya, kan ada ceritanya. Ya, semut itu termasuk dari surat An-Naml. Ada nggak surat An-Naml? Ada surat An-Naml. Surat semut. Kata semut, pikir, masuk masing-masing. Kenapa memang? Tuh rombongan Nabi Sulaiman mau datang, ntar mau keinjak. Nabi Sulaiman tahu apanya? Bahasa semut. Tersenyum dia. Ada min fadli rabbi, indah ketuhanan. Dia bersyukur. Ya, semut aja takut, ya, menghormati manusia. Manusianya harus sedekah kita kepada anak-anak yatim, ya, bisa menghindari daripada perbuatan yang kita tidak inginkan, dan untuk menjaga daripada jauhnya dari api neraka. Ya, dulu ada orang pemabok, tahu mabok? Ya, istrinya udah bilangin, Pak, ya udah berhenti, tapi ya memang pagi-pagi mabuk, ya, terus
pulang mabok lagi, pagi-pagi mabok lagi. Tapi dia waktu itu ya dia apa namanya sadar. Menjelang subuh dia mandi, harus mandi di sembahyang subuh sudah ya. Kemudian ya orang ini meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian dia harus masuk apa ya? Masuk neraka pada hari kiamat. Digiring, malaikat giring dia masuk neraka, ditangkap dengan kasar. Di tengah jalan ada yang menghalangi, lepasin nggak? Kalau nggak lepasin saya baik, saya lapor sama Allah. Ternyata yang nyetok itu adalah anak yatim yang waktu di dunia itu disantunin, dan ada di rumahnya itu walaupun dia mabok tapi di rumahnya itu tidak luput daripada anak yatim, dimuliain sama dia. Ya malaikat bilang, apa urusan anak kecil? Akhirnya lalu ada surat, lepaskan dia karena dia sudah berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Dia baik, dia bebasin. Ya, maka ini yang namanya puasa dan sedekah sangat luar biasa untuk kita terusin ya dalam hidup kita, sebab manfaatnya sangat luar biasa. Tuh ya. Kemudian pada saat pacaklik ada seorang ibu ya kedatangan tamu, minta apa? Minta ada yang dikasih sedekahnya. Lalu ibu ini ngasih sepotong roti, udah sepotong roti jalan. Kemudian ibu mempunyai bayi ya yang belum bisa jalan ya, masih disusui. Diajak ke mana? Ke kebun. Ngapain ke kebun? Nyari kayu. Nih Pak Umar dulu pernah nggak nyari kayu? Saya nyari kayu ya, maka nyari kayu buat apa? Masak. Kita cari. Ini emak gendong anak nyari apa? Nyari kayu. Tapi anaknya dia pakai taruh dulu, taruh situ, rapi, ya, dipakai kain, tuh, ya, ada susunya situ, tuh. Dia nyari kayu. Tahu-tahu ada serigala, dicaplok sama serigala di bawah, kayak kucing bawa apa? Bawa anaknya mau dipindahin. Ibunya lihat, ya anakku, ya anakku. Ya Allah, anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mewahyukan kepada malaikat, malaikat, tangkap dia. Ditangkap ya, yang nangkep siapa? Malaikat. Dari mulut apa? Mulut serigala. Kemudian dibawa ke ibunya. Apa kata malaikat? Sepotong roti diganti sepotong daging. Artinya dengan sepotong roti anaknya yang tadinya harus ditelan sama serigala diselamatkan. Dengan siapa? Bisodaqah. Malaikat Nabi mengatakan inna sadaqah tasuddu sab'ina baban minal balaya. Sungguhnya sedekah itu mencegah daripada 70 pintu bahaya. Bahaya yang paling kita khawatirkan adalah mati su'ul khotimah. Sehingga Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'u maitatas su'. Sedekah itu
mencegah daripada apa? Mati suhul khotimah. Apalagi fungsinya sedekah, tidak lain ada kata Nabi, dawu marhakum bis sedekah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Penyakit apa? Penyakit zahir, penyakit batin. Orang sakit, ya, itu semua adalah memang udah takdir Allah. Dan orang sakit itu adalah ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah tidak mengecewakan orang yang sakit. Tidak. Bahkan dikatakan idza radallahu khairan inna Allah menghendaki seseorang maka Allah uji bibaliyatin la dawa dengan penyakit yang enggak dia apa? Tuh. Yang enggak diapain? Yang enggak bisa diobatin. Kencing manis, ada yang dibawa mati, ada kanker paru-paru. Nah, itu penyakitnya dari Allah. Tapi Allah uji dia dengan penyakit itu. Nah, oleh karena itu obati penyakit itu dengan sedekah. Adapun yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah, bukannya dokter. Ya. Mungkin saya dulu pernah cerita, saya punya kakak Bapak Kiai Hairudin, ada kenalannya jenderal di Jakarta. Dia mau dioperasi di Amerika, ongkosnya mahal nggak? Naik kapalnya aja lebih mahal ya. Masa kapal disakit diri-diri, pasti ada yang ngawalnya, paling sedikit 3. Tuh, kalau tiket pulang pergi 10 juta berarti 30 juta ya, itu baru apanya? Belum inapnya, belum makannya, mahal kan? Ya. Kemudian kata kakak saya, boleh ente sedekah aja, ntar anak bawain anak yatim. Benar Ustaz? Iya lah, bawain anak yatim. Ya, doain anak yatim diapain? Dikembirain, kasih bingkisan, kasih duit, gimana? Tinggal berapa? Ya. Pas seminggu mau apa namanya terbang ke Amerika, dicek up dulu sama dokter. Ya, karena seminggu lagi kata dokter nanti kalau mati dicek up. Kamu nggak perlu ke Amerika. Kenapa? Penyakitnya udah hilang. Tuh. Yang menghilangin siapa? Sedekah apa Allah? Allah, tapi dengan sebab sedekah Allah, dengan sedekah Allah, ingetin, dengan sedekah Allah, jangan dengan sedekah penyakit gua baik, yang nyebutin Allah, dengan sedekah Allah sembuhin. Dan kalau Allah apa namanya nggak sembuh, ya, kalau kita sakit kita sedekah. Ya, untuk mengobati penyakit kita. Mungkin zahirnya kagak baik, tapi batinnya. Jadi Allah berikan kesabaran, ketenangan. Kan yang paling penting itu. Tuh. Ya, banyak orang yang sakit tapi aneh. Ya, saya punya ponakan 8 tahun cuci darah. Ya. Saya bilang, lu kuat banget. Habis mau diapain lagi? Udah pasrah Allah. Katanya, iya, Allah yang ngasih, ya Allah juga kan yang nyembuhin. Tapi kapan bawa alam? Ya, kata dia, penyakit itu dinikmatin. Lalu kita kan nggak begitu ya. Tuh, ya, harta itu kita nikmatin. Kalau dia punya penyakit, udah nikmatin aja. Berapa tahun? Ya, nah, akhirnya dibawa memang nggak ada apa, nggak ada yang artinya jarang yang kuat lah, ya. Tapi dibanding dengan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, ya, penyakitnya itu
bukan hanya ya diderita dengan diri dia, orang kampung pada usir. Kalau kita saudara kita sakit ya, itu banyak yang lihatin nggak? Ada yang lihatin. Tapi kalau Nabi Ayub ada yang lihatin nggak? Nggak ada, orang diusir. Penyakitnya uletan. Ya, nah itu diantaranya ya Nabi Ayub akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua yang selalu kita harus perhatikan untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memberikan badan kita sehat ya dan juga selamat di dunia dan akhirat, hanya dua, puasa dan sedekah yang pakai modal. Ya, mudah-mudahan ya besok hari apa ya? Hari Kamis udah dapat undangan, udah loh. Udah, emang undangan pakai ini Maulana mau ngawinin tuh hari Sabtu kan gitu. Tapi hari Kamis udah dapat undangan. Udah dari siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam undang kita buat kita puasa. Yang keuntungannya bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita semuanya. Insya Allah puasa kita sehat rohani dan jasmani. Ya. Nah, kemudian sedekah. Ya. Jangan nggak sedekah setiap hari. Ya, itu patah bin surut setiap hari sedekah sama semua. Nah, kita sedekah banyak kelihatan. Siapa ya? Kucing. Kalau kucing yang berakal nggak terima kasih sama kita, sama siapa ya? Sama orang-orang fakir miskin sedekah. Nggak banyak, 5.000, 2.000. Kira dia, Pak, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan ya ini tidak lain adalah semua ya yang bisa mengantarkan kita melakukan perbuatan ya yang diwajibkan oleh Allah dan berikan keselamatan kita, tidak lain adalah kita menjalankan ajaran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa itu? Yang pertama, sunat yang paling top adalah ya yang Nabi belum pernah jam adalah qiyamul lail, bangun malam. Yang kedua apa? Sholat berjamaah. Yang ketiga apa? Qiraatul Quran. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, sembahyang duha. Dan selanjutnya termasuk juga puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ya betul-betul menjadi umat Nabi kita di dunia wal akhirat, sehingga kita mendapat syafaatnya dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.